apa kabar semua? Senang sekali hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema menarik kali ini mengenai perawatan gigi dan mulut di rumah selama pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Gigi Cutmita Fitriana SPPM. Beliau adalah dokter gigi spesialis penyakit mulut dari Omni Hospital 10 Mas. Kita sapa dulu Dokter Gigi Mita panggilannya yang sudah hadir di samping aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pasti kabarnya baik ya? Alhamdulillah baik. Dokter, hari ini kita mau bahas seputar perawatan gigi dan mulut di rumah selama pandemi COVID-19 ini, gitu ya. Sama ini orang tuh kalau aku perhatikan terlalu terfokus menjaga daya tahan tubuhnya dengan cara ya memang sesuai dengan protokol kesehatan sih. Intinya rajin mencuci tangan, tapi jadi kelupaan nih untuk menjaga kesehatan rongga mulutnya gitu ya. Karena kan seperti kita tahu kan, kita harus jaga daya tahan tubuh, kita juga harus menjaga sumber pintu masuknya infeksi ya dok ya. Salah satunya kan ini mulut begitu ya dok ya. Ini mengapa menjadi menarik bagaimana sih perawatan gigi dan mulut di rumah nih selama pandemi COVID-19 ini. Karena kan apalagi yang buat bepergiannya itu cukup banyak begitu ya dok ya. Artinya kan resiko bawa kuman, bakteri, virus apapun juga ke rumah tuh lebih besar gitu ya. Jadi maksudnya bagaimana sih merawat gigi dan mulut di rumah nih selama pandemi COVID-19? Artinya ada penjelasan khusus atau seperti apa sih dok? Nah gini nih Mbak Rini. Kita kan udah tahu ya sekarang lagi pandemi COVID-19, tapi mungkin banyak yang belum tahu kalau pintu masuknya si COVID ini salah satunya dari rongga mulut ya. Rongga mulut, rongga hidung juga ya, makanya kenapa kita disuruh menggunakan masker gitu. Nah di dalam mulut itu ada tempat berlindungnya dia gitu. Jadi dia selain di belakang hidung, ada juga nempel di lidah. Kalau udah di lidah tuh masuk dia ke kelenjar, diemnya tuh di kelenjar ludah kita ya. Nah disitulah kenapa penting nih selama COVID ini untuk menjaga kesehatan, terutama kebersihan gigi dan mulut. Nah di samping itu sekarang kan lagi ada anjuran atau instruksi dari pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk menunda ke dokter gigi. Sebenarnya salah satunya sih tujuannya untuk memutus si transmisi atau rantai penularan COVID-19 gitu. Karena penularannya kan selain kontak langsung juga melalui droplet. Droplet itu kan dari air ludah kita yang keluar ya, atau cipratan percikannya. Droplet itu kan partikelnya agak lebih besar nih, jadi dia lebih besar. Jadi kalau misalnya terciprat pun jatuh ke tanah ya. Tapi kalau dengan penggunaan alat kedokteran gigi nih yang bur gitu ya, nah itu bikin partikelnya lebih kecil lagi, aerosol namanya. Aerosol. Gitu. Nah aerosol itu ringan Mbak, jadi bisa melayang-layang di udara yang namanya airborne. Tidak terlihat lagi ya. Betul. Ancaman di mana-mana di sekitar kita. Jadi sebenarnya bisa dari pasiennya nularin ke dokternya atau malah dokternya yang beresiko ya. Dan ini airborne-nya itu bisa nempel di misalnya di kursi tunggunya atau di alat-alat kedokteran giginya. Nah itu salah satu alasannya kenapa pas pandemi ini ya di rumah tuh lebih ditekankan untuk pembersihan gigi dan mulutnya. Itu sih alasannya sebenarnya ya. Tapi bukan berarti juga begini dok, kan ada juga kasus yang cukup berat gitu ya. Terus karena lagi pandemi nih disuruh menunda kalau tidak terlalu kondisi gawat darurat lah ya. Tapi kan kita nggak tahu juga perjalanan penyakit, bukannya ini juga ya dok ya. Terkadang ya udah didiamkan, dibiarkan dulu, wait and see dulu. Nggak taunya malah makin parah gitu ya dok ya. Terus kita nggak tahu juga nih mau sampai kapan ditundanya, kan COVID juga masih belum bisa diprediksikan secara pasti nih kapan selesainya gitu kan ya. Betul. Nah, dari PBPDGI akhirnya ini awal-awal kan ya, waktu suruh nunda ya. Waktu kita masih agak panik ya, belum tahu seperti apa sih, ini kan termasuk virus yang baru masih ya, meraba-raba gitu ya dok istilahnya. COVID-19 itu ya, COVID-19.
dari SARS-CoV-2 dia jadi termasuk yang baru lah virusnya. Setelah dipelajari, oh ternyata yang paling efektif adalah proteksi diri gitu ya. Nah, keluar tuh peraturan-peraturan bahwa di klinik gigi peraturannya seperti ini, ada protokolnya khusus. Jadi sebenarnya saat ini tidak usah khawatir untuk datang ke dokter gigi asal dengan perjanjian tentunya. Yaitu protokol antara lain misalnya nih kalau mau memang ada kondisi gawat darurat, ntar kita omongin nih Mbak Rini, apa sih yang dimaksud dengan kondisi gawat darurat atau emergensi yang sekarang emang boleh ditangani sama dokter gigi di klinik gigi atau di rumah sakit gitu ya. Jadi misalnya bikin perjanjian dulu supaya antriannya nggak rame, datang tepat waktu, kemudian tetap tuh cuci tangan datangnya. APD sendiri lah ya, masker. Betul, masker gitu ya. Nah nanti mengisi form gitu, form itu untuk penapisan atau penyaringan gitu. Kalau misal sama sih pengukuran suhu semua, dan sebelum dilakukan tindakan kita diminta untuk berkumur yang bahannya itu adalah povidone iodine gitu. Jadi itu protokol-protokol yang akan dijalani kalau kita ke klinik gigi atau ke rumah sakit gitu. Jadi sebenarnya saat ini nggak usah khawatir gitu dengan kondisi-kondisi kalau seandainya ada kasus-kasus emergensi tadi ya. Tapi tetap Mbak Rini, bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati gitu. Nah pencegahannya juga ntar coba kita bahas sedikit sama apa sih kasus emergensi yang ditemui nih gara-gara nunggu juga dan gara-gara kita nggak aware dari awal gitu ya. Oh ya, makanya tadi pentingnya penggunaan masker tadi kan supaya apa ya, tadi ya saling melindungi. Betul. Dan juga pentingnya pencegahan, yaitu menjaga kesehatan, kebersihan rongga mulut, ya, giginya, gusi, langit-langit semuanya. Betul. Begitu ya Dok. Di rumah terutama begitu ya Dok. Ya, apalagi yang mungkin mobilitasnya ini cukup tinggi ya, keluar masuk ke kantor, naik mungkin kendaraan umum gitu ya Dok. Ya, artinya belum lagi kalau di rumahnya ini ada putra-putri yang masih kecil-kecil, belum lagi ada orang yang mungkin lanjut usia dengan komorbid. Artinya ini membawa faktor resiko yang cukup besar juga begitu ya Dok ya. Artinya makanya pentingnya tadi apa mungkin kita tadi dianjurkan kumur-kumur lah setiap hari gitu ya Dok ya, untuk pencegahan juga, atau lebih ke seperti apa sih untuk perawatan di rumahnya juga? Jadi kalau sebenarnya perawatan gigi, kesehatan gigi dan mulut sebelum COVID sama setelah COVID sama tuh. Tidak jauh berbeda aja, sebetulnya ya. Jadi tetaplah sikat gigi itu 2 kali sehari itu minimal sebenarnya. Minimal ya, dengan cara yang benar dan waktu yang tepat. Betul. Cara yang benar apa? Mulai dari cara pemilihan sikat gigi. Sikat giginya disesuaikan tuh sama ukuran gigi kita. Jadi kalau misalnya ukuran giginya kecil, jangan pilih sikat giginya yang besar ya. Karena ada bagian-bagian di dalam mulut itu kan, mulut itu bukan cuma gigi sama lidah aja ya, tapi ada pipi, kemudian di situ juga ada gusi gitu ya. Jadi pilihlah yang ukurannya sesuai. Kemudian caranya juga jangan buru-buru Mbak Rini ya. Kadang-kadang mau tidur malam tuh keburu ngantuk gitu, jadinya buru-buru ya. Padahal kita perlu satu sisi nih, kalau misalnya pipi kanan, pipi kiri, depan itu ada 3 bagian, itu satu sisi itu 8 putaran ya. Jadi gerakannya juga memutar. Jadi nggak maju mundur karena akan merusak si gusinya, tapi gusi. Nah, bagian-bagian yang paling penting adalah tadi bagian yang batas antara gusi dan gigi itu paling banyak sisa makanan tuh di situ. Itu juga harus lebih telaten. Kalau misalnya kita kepengen lebih telaten lagi, di depan cermin. Pasta gigi juga pilih yang pakai fluoride ya. Tapi sekarang hampir pasta gigi semuanya pakai fluoride. Nah, waktu yang tepat apa tuh? Waktu yang tepat pagi habis sarapan dan malam sebelum tidur. Oke, baik dokter, kita jadi dulu sebentar ya. Nanti dilanjutkan kembali lebih detailnya lagi di segmen selanjutnya ya. Iya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dokter Gigi Cutmita Fitriana SPPM. Beliau adalah dokter gigi spesialis penyakit mulut dari Omni Hospital Pulomas, masih membahas mengenai perawatan gigi dan mulut di rumah selama pandemi COVID-19. Dan Dokter Mita dilanjutkan kembali ya. Jadi kan tadi sebenarnya harus tahu diri juga ya tadi dalam memilih sikat gigi gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kadang selera nih, oh bentuknya bagus, warnanya bagus, tapi ternyata setelah dicoba kok nggak nyaman ya. Oke, baik. Terus juga termasuk juga pemilihan pasta gigi tadi kalau bisa yang mengandung fluoride tadi ya dok ya. Dan teknik menyikatnya tadi dari segi waktunya juga diperhatikan. Dan juga artinya gini dok, kan rongga mulut ini kan ya ada gigi, gusi, lidah, langit-langit. Nah itu cara membersihkannya juga seperti apa yang tepat, belum lagi kalau yang nyelip-nyelip gitu ya, kan takutnya ada kebiasaan yang kurang tepat, yang salah malah jadi membuat berdarah atau giginya jadi makin sensitif gitu. Seperti apa itu dokter? Ya, jadi kan sikat gigi itu ya karena di dalam rongga mulut itu bukan cuma gigi ya, tapi ada lidah, ada gusi. Jadi itu juga ada potensi untuk makanan nyangkut. Jadi itu tetap harus dibersihkan. Untuk pembersihan lidah bisa pakai sikat giginya yang bulunya halus tentunya ya Mbak. Terus dibersihin dulu, jangan habis sikat gigi terus kita sikat lidah, tapi ada kita bersihkan dulu di air mateng kalau bisa. Kemudian kita sikat lidahnya pelan-pelan, atau biasanya ada sikat gigi yang di baliknya itu, di belakangnya ada bagian yang kasar, itu juga bisa digunakan untuk membersihkan lidah. Bisa juga tuh ya. Iya. Jadi tekniknya. Terus kalau misalnya di gusi itu cukup dimasas saja, jangan disikat ya. Jadi cukup dimasas, digetar-getarkan supaya karena di gusi itu juga ada pembuluh darah. Jadi supaya peredaran darahnya lancar. Jadi itu ikutan dimasas sebenarnya, bukan disikat ya. Nah, ada penelitian nih Mbak Rini bahwa sikat gigi itu biasanya hanya menghilangkan kotoran atau kita sebut dengan plak ya, sebenarnya di permukaan gigi aja gitu. 50% doang ternyata. Nah, untuk menuntaskannya kita bisa bantu dengan dental floss. Dental floss itu sebenarnya bukan cuma benang nih bentuknya yang beredar di pasaran tuh, ada yang bentuknya seperti sikat ya, tapi dia kecil gitu ya, kayak sikat botol susu itu tapi bentuknya kecil. Kemudian ada yang seperti tusuk gigi tapi bahannya plastik gitu. Nah itu juga bisa digunakan untuk membantu membersihkan makanan, sisa-sisa makanan yang ada di sela-sela gigi gitu. Nah untuk lebih bersih lagi, kita bisa bantu juga dengan berkumur. Nah berkumur ini tidak perlu pakai obat kumur khusus ya, bantu aja dengan air matang putih ya. Nah biasanya tuh kan kita yang wajib tadi saya bilang tuh kalau pagi sesudah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah kalau misalnya kita beraktivitas di tempat kerja terus nggak sempet nih gosok gigi, kita bisa bantu dengan berkumur setelah air makan. matang dok, enggak yang dari keran air mengalir begitu bagaimana dok? Boleh, cuma kan ini mengantisipasi takutnya tertelan ya. Jadi kita yang amannya yaitu untuk air matang ya. Itu anak-anak kita juga disarankan seperti itu dan lebih aman dengan air putih matang ya. Gitu. Dan juga mengenai tadi kebiasaan-kebiasaan yang perlu dibatasi juga dok, barangkali ada nggak yang artinya begini kan, karena kan banyak juga yang work from home sama di tengah pandemi, terus juga ngemilnya bisa macam-macam. Kalau ngemilnya buah sih mungkin secara tidak langsung membersihkan kondisi gigi ya dok, tidak lengket ya dok ya. Tapi kalau jadi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin terkait minuman atau makanan yang perlu diperhatikan juga, intinya sih diseimbangi aja dengan tadi jangan lupa kebersihannya, atau memang ada yang perlu dibatasi juga dok? Nah iya kan selama di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, jadi banyak makanan tuh ya disediain sambil ngunyah anak-anak gitu tuh di ya depan, belajar di rumah ya harus tersedia terus gitu ya. Jadi ini juga harus
diatur dengan memilih makanan-makanan yang rendah karbohidrat, rendah gula gitu dan tidak lengket. Jadi kita bisa mungkin ngemilnya diganti tuh Mbak Rini jadi buah-buahan gitu ya. Banyak nih atau kalau misalnya pun mau karbohidratnya yang kompleks gitu. Jadi yang kompleks itu jangan yang sederhana kayak gula. Gula tuh kan sederhana, jadi gampang dipecah. Nah, dengan bantuan si mikroorganisme atau kuman yang gak bagus sebenarnya ya, nanti menjadi asam dan itu jadi cepet gigi kita berlubang atau cepet terjadinya si plak. Jadi plak ini sebenarnya sumber dari penyakit-penyakit di dalam rongga mulut ya, gigi dan mulut, penyebab gigi berlubang dan gusi berdarah. Jadi gimana caranya supaya plak itu kita tekan, yaitu dengan tentu dengan memilih makanan yang baik ya untuk rongga mulut kita dan tubuh kita tentunya, sama pembersihan giginya. Gitu. Tapi berarti kita harus meningkatkan informasi dong ya, untuk kita semakin sadar juga dalam mengenali kondisi gigi kita atau kebersihan mulut kita ini udah oke atau belum ya, patokannya itu apa mungkin kita tadi ya rajin bercermin, oh warnanya nih udah cukup cerah gitu ya, atau mungkin kok seperti ada apa ya seperti luka-luka, kok sariawan, ini gejala penyakit apa nih gitu ya. Khawatirnya lagi di tengah pandemi ini kan tadi daya tahan tubuh menurun, termasuk kebersihan gigi dan mulutnya juga tadi kan takutnya jadi sarangnya si kuman tadi, sarangnya virus tadi untuk semakin mau menguasai tubuh kita gitu ya dok ya. Jadi bagaimana tuh dok ciri-ciri sehingga nanti kita bisa mengenali juga kondisi yang dinamakan kegawatan tadi dok, sehingga tidak perlu ditunda lagi pemeriksaannya begitu. Betul. Deteksi awal tuh penting banget, makanya disarankan tuh sebenarnya ke dokter gigi 6 bulan sekali ya. Sebenarnya itu untuk mengenali deteksi awal sambil kita kalau misalnya ada karang gigi itu kita bersihin gitu ya. Nah, kegawat daruratan atau emergensi yang sering terjadi nih, ini pandemi 3 bulan ditahan. Ya emang seharusnya sih waktu dulu kita aware ya terhadap kondisi kesehatan gigi dan mulut. Tapi kalau misalnya udah kejadian gimana nih Mbak gitu ya. Biasanya tuh gigi berlubang, ya kan, gigi berlubang. Nah itu kalau misalnya lubangnya masih belum besar, mungkin masih bisa ke poligigi atau ke dokter gigi untuk dilakukan penambalan. Tapi tetap dengan protokol tadi itu ya. Kemudian kalau misalnya nih di rumah udah bengkak lah giginya, gusinya gitu ya. Gusi bengkak. Nah itu yang sederhana bantuan pertama adalah bisa kita bantu dengan kumur air garam gitu. Dengan ukuran takaran yang tepat. Jadi setengah sendok teh itu dilarutkan di dalam 250 ml air matang. Seperti gelas belimbing gitu dong? Boleh gelas belimbing, boleh gelas mineral ya. Air mineral tuh kan biasanya 250 tuh ya. Bisa 3/4-nya lah, nggak usah terlalu penuh. Kira-kira aja lah. Kira-kira lalu kita aduk, dilarutkan, terus berkumur. Itu bisa membantu mengurangi pembengkakan tahap awal. Mengurangi radangnya begitu betul, ya dok ya? Radangnya yang di gusi ya. Kemudian kalau gigi yang berlubang itu biasanya nyeri. Nah, nyeri itu pertolongan pertama yang bisa dilakukan di rumah adalah bantu dengan obat pereda nyeri. Itu biasanya kita bisa beli di minimarket atau di toko obat apotik yang labelnya berwarna biru, artinya itu dijual bebas. Anti nyeri ya dok? Ya, pereda nyeri. Tapi bukan antibiotik ya dok? Bukan pereda nyeri. Nah itu sampai bisa berkonsultasi dengan dokternya. Nah sekarang kan ada teknik telemedicine yang Mbak Rini ya, kita bisa pakai fasilitas tersebut untuk berdiskusi atau berkonsultasi dengan dokter giginya, bahkan bikin perjanjian kapan bisa dilakukan tindakan lebih lanjut dari kasus emergensi itu. Nah sekarang nih kadang-kadang ada perdarahan gitu tiba-tiba ya, apa dia terjatuh atau tiba-tiba gusinya berdarah. Trauma begitu tadi trauma ya. Yang tidak berat tentunya, itu bisa dibantu dengan ambil kasa atau kapas atau tisu yang bersih. Nah itu dilakukan penekanan sekitar 2-3 menit, dilihat lagi apakah masih ada perdarahan sambil menghubungi dokter giginya.
Itu kurang lebih itu kasus emergensi yang biasa ditemukan ya. Ada lagi nih sariawan juga ya. Nah, sariawan ini sebenarnya ada sariawan biasa, ada sariawan tidak biasa ya, bukan sariawan biasa BSB. Kayak bukan bintang biasa dong. Ya, jadi sariawan biasa itu kita kenali kalau misalnya dalam 1 minggu bisa sembuh sendiri, tapi kan kadang-kadang ada rasa sakit ya, nyeri, itu juga bisa dibantu dengan obat pereda nyeri. Tapi kalau dalam 2 minggu, 3 minggu itu tidak kunjung sembuh, nah itu yang harus berkonsultasi lanjut dengan dokter giginya, apalagi kalau disertai dengan demam gitu. Bahaya dong gitu ya. Artinya dilihat-lihat juga gejalanya itu ada apa aja sih gitu ya. Konsultasi tadi bisa manfaatkan telemedicine dulu gitu ya. Terus juga nanti kalau memang ya mau tidak mau ini harus diperiksa langsung gitu ya. Itu memang harus bikin janji temu begitu ya dengan standar protokol kesehatan yang sudah bagus sekali kita ikuti itu ya dok ya. Kurang lebih begitu. Tapi ngomong-ngomong karena ini masih di tengah pandemi COVID-19 ya, kadang-kadang kan orang apa ya dok ya, rajin baca artikel terus yang ada gejala terkini nih yang terkait dengan tadi sariawan tadi dibilangnya ada kasus yang sariawan tuh ternyata juga terjadi di pasien COVID-19 ini di luar negeri lah atau di mana gitu ya dok ya. Jadi kita jadi sedikit was-was juga nih apakah mungkin ini salah satunya, tapi sebenarnya itu mungkin ada penjelasan khusus nggak sih dok supaya kita kalau ada informasi tuh jangan langsung ditelan gitu aja tapi disaring gitu ya supaya jadi lebih kritis juga dok. Ya, jadi tuh Mbak Ridi laporan-laporan yang ada saat ini mengenai gejala COVID di rongga mulut biasanya itu didapatkan ketika pasiennya sudah terkena COVID gitu ya. Jadi dia dirawat, terus ada keluhan dalam mulutnya, ditemukan ada sariawan gitu. Jadi apakah belum jelas sebenarnya masih dilakukan penelitian lebih lanjut apakah COVID ini ada gejala di rongga mulut atau dia memang gara-gara penurunan imun, terus ada gejala di dalam rongga mulutnya. Tapi tetap kita harus berhati-hati ketika ya tadi tanda-tandanya yang paling sering katanya nih menurut penelitian itu kalau pasiennya COVID itu adalah sariawan kecil-kecil yang di dalam mulut. Sebenarnya itu tanda-tanda infeksi virus sebenarnya, tapi virusnya bukan khusus virus COVID gitu. Nah itu bisa dilakukan pemeriksaan konsultasi ke dokter gigi. Oke, untuk lebih jelasnya lagi ya, karena kalau tadi mungkin menunda pemeriksaan gitu ya, itu khawatirnya tadi ada sesuatu yang jauh lebih buruk juga ya dok, kayak komplikasi yang kita ingin cegah juga ya dok ya, karena prinsipnya tadi mencegah selalu lebih baik daripada mengobati itu sendiri ya. Oke dokter, kita masuk pertanyaan email dulu ya. Ini ada 2 pertanyaan email yang bisa dokter beri tanggapan lebih detail lagi seperti apa. Bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini. Terlihat kan ya, nama, usia pasien ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Ibu Nurmala. Ibu Nurmala usianya baru 24 tahun dari Jakarta. Pertanyaannya seperti ini, dokter minta ya, saya mau bertanya. Saya sedang hamil 6 weeks, jadi 6 minggu nih hamil, dan kemarin waktu periksa, dokter gigi menyarankan saya untuk membersihkan karang gigi dan penambalan gigi. Oke, ini kasus khusus ya dok ya. Apakah berpengaruh ke janin dan lebih aman dilakukan pada trimester keberapa? Terima kasih dokter. Nah ini mungkin situasi yang apa ya, kalau aku perhatikan kan, hamil nih resiko tersendiri ya dok ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini perlu ekstra perhatian, ekstra hati-hati juga gitu ya dok ya, apalagi mau ke luar rumah gitu kan, proteksinya mesti lengkap gitu ya, apalagi ini ke dokter gigi juga, ke dokter kandungannya juga gitu ya. Tapi mungkin saran-saran dari dokter nih, melihat kasusnya seperti ini, informasi yang diberikan juga sejauh ini seperti ini gitu ya, jadi apa yang bisa dokter sarankan, atau mungkin untuk Ibu Nurmalnya sendiri, atau mungkin juga untuk pasangannya, untuk keluarganya juga, apa yang perlu diperhatikan supaya bantu memantau juga begitu. Jadi untuk Bu Nurmala itu kalau 6 minggu hamil berarti kurang lebih trimester pertama ya. Memang sebaiknya sih sebelum punya rencana untuk hamil itu paling bagus adalah atau idealnya adalah memeriksakan rongga mulutnya ya, gigi. Jadi sekali dilakukan sebelum
hamil ya, penambalan juga gitu. Nah, kalau dokternya dalam trimester pertama ini memang menyarankan itu memang sebaiknya dilakukan. Nah, kalau pandemi ini ya tentu dengan protokol tentunya, karena karang gigi itu ada kuman kan di dalamnya. Nah, itu takutnya terbawa, ada pembuluh darah juga nih di dalam gusi itu. Nah, kalau masuk ke rongga sela-sela gusi itu lalu terbawa pembuluh darah, itulah yang akan menyebabkan kontraksi awal dini. Kontraksi dini. Iya, karena itu tadi, bukan itu aja Mbak Rini, bahkan infeksi pun bisa terbawa, misalnya tidak hamil pun bisa terbawa dari pembuluh darah itu yang ada, kumannya yang ada di dalam rongga mulut ya, sehingga memang penting dilakukan pembersihan karang gigi. Kemudian untuk saran yang lainnya, tetap kalau untuk ibu hamil jangan lupa minum vitamin zat besi. Zat besi. Iya, betul. Supaya itu tidak kekurangan. Iya, dan untuk mencegah si gusi berdarah itu tadi, karena biasanya hormon di ibu hamil itu kan jadi nggak terlalu seimbang nih. Jadi kadang-kadang ada gusi yang tiba-tiba bengkak. Jadi konsumsi suplemen zat besinya jangan lupa untuk mencegah gusi atau gigi berdarah, begitu dokter? Iya, karena kekurangan zat besi ya, karena zat besinya dibutuhkan untuk babynya ini, bayi. si janin Ya, ini. betul. Oke, coba disapa dulu sebentar ya dok ya. Halo? 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 Terhubung nggak nih? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Apa sudah terputus lagi jangan-jangan? Halo? Assalamualaikum Mbak Rini. Halo? Assalamualaikum. Oh, Selamat iya. pagi. Iya, dengan siapa? Di mana? Ini suaranya baru masuk nih. Ya, dengan Ibu Sunarja di Bekasi. Baik, Ibu ingin bertanya apa? Saya usia 63 tahun. Saya punya diabetes, giginya patah kan juga yang depan. Gigi patah. Tapi patah itu lompat satu, jadi ya, tapi masih ada akarnya, boleh dicabut enggak? Usia berapa Bu tadi? 63. 63. Gigi patah, terus masih ada akarnya, tapi boleh dicabut atau enggak? Dokter ada yang tanyakan dulu kepada Ibu Sunaria? Ibu Sunaria ini ya, Sunario. punya penyakit diabetes ya Bu ya? Iya, betul. Ya, diabetes mellitus ya. Ya. Ada diabetes mellitus. Ada lagi yang tanyakan Masih dok? kontrol nggak Bu? Apakah boleh dicabut apa karena masa pandemi ya, saya takut tidak dicabut. Kan lagi pandemi gitu. 3 tahun. Masih kontrol nggak ya ibunya? Masih Terkendali nggak Bu gula darahnya Bu? Gula darahnya saat itu 270. Aduh, ibu tingginya. Tapi ya tahu sekarang belum kontrol lagi. Oh, terakhir Harus kontrol dulu gula darahnya. ke penyakit dalamnya dulu, baru ke dokter giginya Karena sangat atau? mengganggu sekali ya. Iya, iya. Oke deh kalau begitu ya. Ini suara siapa Bu? Cucu ya? Cucunya masuk TV deh suaranya. Oke, baik. Bagaimana Ibu? Ibu lagi, dokter. Dokter minta untuk Ibu Sunario tadi katanya ya? Saya ibu-ibu juga nih. Dari Bekasi, usia 63, gigi patah, terus masih ada akarnya, boleh dicabut atau enggak. Terakhir kontrol tadi gula darahnya 270 ya? Iya. Mesti ke internis dulu baru ke dokter gigi atau ya sama berbarengan aja. Tapi mengingat lagi pandemi COVID, terus resiko juga nggak sih gitu kan? Nah, bagaimana dok? Nah, dilematis nih sebenarnya untuk penderita diabetes mellitus ya. Karena ini hubungannya rongga mulutnya berhubungan sama penyakit sistemiknya, diabetesnya juga mempengaruhi si kondisi rongga mulutnya ya. Jadi di rongga mulutnya sekarang kasusnya ibu nih ada giginya patah dan mengganggu. Kalau udah tahapnya mengganggu, bener harusnya dicabut giginya. Tapi karena ada gula darah yang 270 ini termasuk yang tinggi ya. Jadi memang harus barengan kontrolnya antara dokter penyakit dalam dengan dokter giginya. Kalau ibu tentunya harus terkontrol dulu dalam batas normal atau paling tidak sesuai dengan anjuran
dokter penyakit dalamnya, baru nanti kemudian dokter giginya bisa dilakukan pencabutan gitu. Jadi memang beriringan gitu ya dok ya. Kalau bisa memang terkendali dulu ya dok ya. Betul. Karena resiko ya dok kalau itu tindakan dicabut, kalau kondisi gula darahnya ini tinggi, takutnya khawatirnya efeknya adalah penyembuhannya itu kurang optimal ya. Jadi karena di situ ada gulanya tinggi, sehingga perbaikan untuk penutupan si lubang bekas dicabut giginya itu tidak baik, akhirnya perdarahan terus atau malah infeksi sekunder yang ikutan nimbrung ya di situ. Sekunder, perdarahan. Jadi kasusnya kan rongga mulut pasien diabetes ini agak berbeda, Mbak ya, karena akhirnya jadi daya tahannya agak rendah dibanding dengan orang normal lainnya. Makanya perlu dikonsul ke tadi 2 dokternya sekaligus gitu ya, dengan standar protokol kesehatan yang perlu diikuti ya di tengah pandemi ini ya. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Ya, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai perawatan gigi dan mulut di rumah selama pandemi COVID-19 bersama dengan Dr. Gigi Cutmita Fitriana SPPM, dokter gigi spesialis penyakit mulut dari Omni Hospital Pulau Mas. Dr. Mita dilanjutkan kembali sebelum ke closing statement, ini waktunya juga mohon maaf terbatas gitu ya, tapi ini pentingnya sekali kita tadi mencegah daripada mengobati gitu ya, karena istilahnya kita juga mau kualitas hidup kita bagus karena kondisi gigi dan mulut kita juga nggak ada gangguan dong, karena kan nggak nyaman kayak tadi misalnya gigi patah terus ngeganggu nih gitu ya, artinya kalau yang usianya banyak kan masih muda juga produktivitas juga jadi menurun karena jadi nyeri-nyeri lah atau apa. Jadi sebenarnya kalau untuk dilanjutkan kembali dok ya, mengenai apa sih bahayanya kalau kita seandainya nih ya membiarkan atau menunda pemeriksaan karena mungkin ada rasa takut tidak mau ke dokter gigi dulu gitu ya, atau seperti apa sih intinya dampak baik itu lokal ataupun bisa ke seluruh tubuhnya begitu dokter? Ada kaitannya, sangat berkaitan sebenarnya kesehatan gigi dan mulut dengan kesehatan umum. Begitu juga kesehatan umum itu kesehatan penyakit lainnya itu bisa terlihat dari kondisi di rongga mulutnya awalnya. Misalnya seperti penurunan daya tahan tubuh nih, akhirnya mungkin kita kena infeksi jamur misalnya, nah itu bisa kelihatan dari rongga mulutnya yang ada terlihat putih-putih gitu, atau kekurangan zat anemi penderita anemia atau zat besi tadi, itu mungkin jadi ada sariawan dan gusinya berdarah ya spontan. Nah itu jadi sangat berkaitan antara kesehatan gigi dan mulut dengan kesehatan umum, begitu juga sebaliknya. Kemudian kalau kita misalnya tidak aware, itu tadi Mbak, akhirnya terjadi gangguan-gangguan. Padahal fungsi mulut itu selain untuk berbicara, kemudian secara estetis juga mempengaruhi kita, dan satu lagi untuk nutrisi makanan ya kan. Kalau misalnya gigi berlubang atau ada gangguan lain di dalam mulut, akhirnya kita tidak bisa memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh kita. Nah apalagi zaman pandemi kayak begini yang butuh asupan nutrisi yang baik ya. Nah itu antara lain itu sih. Penjelasannya bagus banget ya dok, singkat padat tapi benar sekali gitu ya dok ya. Oke dokter, karena waktunya juga kan terbatas begitu ya. Jadi kesimpulannya dok untuk tema hari ini, bagaimana sih kita semua nih perawatan gigi dan mulut di rumah sama pandemi, khususnya juga mungkin orang tua yang sekarang kan lagi banyak di rumah, terus anak-anaknya putra-putri mereka juga kan di rumah. Jadi intinya juga mendidik lebih awal begitu ya dok ya, supaya nanti bisa kasih contoh juga ke generasi selanjutnya bagaimana kita semua bisa merawat kebersihan gitu ya mulut kita gitu ya, supaya kita semua tuh terhindar dari yang namanya penyakit apapun sih, artinya di luar pandemi COVID-19 sekalipun gitu ya dok ya. Silakan singkat saja. Ya, jadi merawat kesehatan gigi dan mulut itu penting, tidak melihat usia, mulai dari anak-anak sampai tua, karena kita ingin gigi itu ada lama di dalam mulut untuk kebutuhan nutrisi kita. Betul. Kemudian untuk menjaga tetap
kesehatan gigi, sikat gigi, bantu flossing, kumur, perilaku hidup bersih dan sehat, jangan merokok tentunya ya. Kemudian tingkatkan imunitas dan nutrisi yang baik. Oke, baik dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses berkah selalu untuk dokter dan ilmu dokter kita ya. Sama-sama, sukses Amin ya juga Allah Mbak ya. Rini. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh petugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, sampai jumpa.